Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di akhir pekan libur panjang kali ini? Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Dialog Rumah Publik bersama saya Herdina Suherdi. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A untuk perbaikan gizi balita dan ibu hamil. Jika kita bicara mengenai generasi mendatang, tentu kualitasnya itu juga ditentukan dari asupan gizi sejak dari dalam kandungan, terutama hingga anak berusia 2 tahun. Dan dari sekian banyak zat gizi yang dibutuhkan, salah satu diantaranya yang cukup penting ternyata adalah vitamin A. Namun sayangnya kondisi di negara kita saat ini masih banyak anak yang masih kekurangan vitamin A. Untuk itu salah satu upaya agar kebutuhan akan vitamin A ini dapat terpenuhi, salah satunya diupayakan melalui fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng yang sudah pasti banyak dikonsumsi oleh kita semua sehari-hari. Untuk itu bersama kami sudah hadir 3 orang narasumber yang akan berbincang mengenai hal ini, apa itu sebetulnya fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng dan apa pentingnya bagi anak-anak dan juga ibu hamil. Bersama saya sudah hadir, di sebelah kiri saya adalah Guru Besar Emeritus IPB dan sekaligus Ketua Yayasan Fortifikasi Indonesia, Profesor Sukirman. Halo, selamat pagi Prof. Pagi, Bu Dina. Ya. Dan di sebelahnya juga hadir Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Bapak Insinyur Faiz Ahmad MBA. Selamat pagi Pak Faiz. Selamat pagi. Dan di sebelah Pak Faiz adalah Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan, Dr. Minarto MPS. Selamat pagi Pak Selamat Minarto. Pagi, Mbak Dina. Ya. Dan kita langsung saja berbincang mengenai masalah ini. Prof Kirman, saya dengar juga baru pulang dari Jerman ya Prof. Salah satunya juga sharing mengenai fortifikasi minyak goreng. Baik, betul. Vitamin A dalam minyak goreng ini. Jadi artinya penting sekali ini, bahkan negara lain saja mengundang Prof untuk bicara mengenai itu ya Prof ya. Jadi kalau gitu sekarang kita nih yang harus tahu banyak apa sebetulnya bagaimana juga caranya memfortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng. Tapi sebelum saya ke Prof Kirman dan juga ke Pak Faiz, saya mungkin ke Pak Minarto terlebih dahulu karena kita tentu ingin tahu bagaimana sebetulnya status gizi masyarakat Indonesia ini, terutama anak-anak sebagai generasi penerus kita nanti. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dina. Jadi kalau saya melihat perkembangan data-data terakhir, terutama kalau kita bicara vitamin A, jadi masalah vitamin A itu biasanya dideteksi dikaitkan dengan pertama fungsi penglihatan. Oleh karena itu salah satu indikatornya adalah kemampuan adaptasi penglihatan anak-anak kita. Dan yang kedua adalah dilihat dari sisi yang lebih dini adalah melihat seberapa besar kandungan vitamin A dalam darah. Atau kita sebut sering serum retinol. Kalau kita lihat angka-angka itu, maka selama 20 tahun terakhir, kalau saya baca data saya tahun 1992, itu kira-kira 20 tahun yang lalu, itu angkanya 50% anak-anak kita tidak cukup vitamin A-nya, 50%. Data 2007 itu kita punya angka lagi sekitar 15% tidak cukup vitamin A, sudah turun, ada jadi perbaikan. Jadi semakin tahun sebetulnya ada perbaikan ya Pak ya? Kemarin data 2011 kita punya beberapa data dari beberapa provinsi, itu angkanya mendekati 10-11%. Tapi apa artinya bahwa 10 itu ada sekitar 2,5 juta anak-anak kita yang masih kekurangan secara kurang vitamin A. Jadi memang dari sisi jumlah masalah vitamin A itu memang masih merupakan masalah yang besar yang kita hadapi oleh anak-anak kita di Indonesia. Ya, dan sebetulnya apa akibatnya Pak jika seorang anak kekurangan vitamin A? Kalau zaman dulu mungkin saya lebih banyak diinformasikan bahwa kalau kita kurang vitamin A maka akan berpengaruh terhadap penglihatan. Tapi yang saya dengar ternyata fungsi vitamin A tidak hanya sebatas itu ya Pak? Persis, jadi yang kita kenal sejak awal memang kita kaitkan dengan vitamin A dengan penglihatan karena dulu masalahnya memang yang kita ketahui baru itu. Tapi berikutnya berkembang banyak penelitian bahwa anak-anak yang kekurangan vitamin A itu risiko kematian, infeksi penyakit tinggi. Lalu vitamin A kita kaitkan dengan daya tahan tubuh. Jadi memang ada fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan yang terakhir itu fungsinya kita kaitkan dengan antioksidan. Jadi bisa mencegah, meningkatkan kebugaran. Jadi bukan hanya vitamin C untuk antioksidan. Bukan hanya vitamin C, bukan hanya. Jadi vitamin A juga dikelompokkan sebagai antioksidan. Saya kira ini fungsi yang menurut saya sangat penting sekali. Makanya kita galakkan supaya nanti anak-anak kita semua, bukan hanya anak-anak sebenarnya, harus terbebas dari masalah kekurangan vitamin. Baik. Kalau gitu saya sekarang ke Prof Kirman, Prof. Kalau memfortifikasi itu mungkin bahasanya sangat ilmiah sekali. Saya juga belum begitu paham. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu Prof, fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng sebetulnya seperti apa?
Fortifikasi itu artinya adalah menambahkan zat gizi tertentu kepada bahan makanan tertentu. Ya. Dengan bahasa sehari-hari bisa kita katakan bahwa bahan makanan tertentu bisa dititipi zat gizi, vitamin dan mineral untuk meningkatkan nilai gizi makanan. Yang sudah kita fortifikasi di Indonesia misalnya garam. Ya. Sejak 1994 garam kita itu sudah ditambah dengan yodium. Ya, jadi yang beredar semuanya sudah garam beryodium ya. Itu artinya difortifikasi. Sebelumnya tidak semua garam beryodium. Dan yodium sangat penting untuk manusia, terutama ibu hamil dan untuk bayi dan untuk pertumbuhan dan untuk menghindari cacat dan gangguan mental dan sebagainya. Nah, kemudian tahun 2001-2002 tepung terigu kita juga difortifikasi dengan zat besi yang penting untuk darah, kemudian difortifikasi dengan asam folat yang penting juga untuk ibu hamil, dan zat seng atau zinc, dan vitamin B1 dan B2. Jadi 5 zat gizi dan mineral dititipkan pada tepung terigu. Ya, jadi sebelum ada fortifikasi minyak goreng, vitamin A dalam minyak goreng, sebelumnya sudah ada fortifikasi terhadap bahan pangan lainnya ya Pak ya. Tapi kemudian kenapa kebutuhan akan vitamin A ini kemudian disisipkannya ke minyak goreng? Ya, kenapa dipilihnya minyak goreng begitu, bukan komoditas yang lain? Sebenarnya vitamin A bisa dititipkan pada 5 komoditi. Pertama, bisa dititipkan ke gula. Ya. Di Latin Amerika itu semua gula mengandung vitamin A. Dititipkan ke tepung terigu. Dulu waktu membuat fortifikasi diperdebatkan, apakah perlu ditambah vitamin A di dalam tepung. Kalau ditambah vitamin A akan harganya menjadi mahal, dan tidak perlu karena pemerintah waktu itu sudah punya program suplementasi vitamin A dengan menambahkan kapsul, memberikan kapsul 2 kali setahun pada anak-anak. Jadi dianggap untuk fortifikasi terigu tidak perlu. Tapi ada kebutuhan dan sekarang dirasakan bahwa masih perlu menambahkan vitamin A, dan pilihannya hanya tinggal satu, yaitu minyak goreng. Ya. Nah, karena itu yang cocok. Tidak semua bahan makanan bisa ditambah, ada cocok-cocokan gitu. Dan kebetulan memang kita mengkonsumsi minyak goreng sehari-hari ya Pak ya, bisa dibilang pola makan masyarakat Indonesia hampir selalu menggoreng gitu, digoreng makanannya. Ya, tidak ada yang hampir tidak ada yang tidak makan minyak dalam segala bentuk gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Pak, apabila kita menggoreng dengan minyak goreng sudah pasti dipanaskan kan? Ya. Nah, apakah vitamin A itu kemudian tidak berkurang kadar zat gizinya ketika dipanaskan? Iya, itu yang selalu ditanyakan, terutama mereka yang sudah belajar vitamin A di SMA tahu vitamin A itu mudah rusak karena udara, karena cahaya, karena panas. Nah, tentunya ini semua diperhitungkan. Jadi sejak vitamin A ditambahkan di dalam minyak di pabrik, sampai didistribusikan, sampai diedarkan di pasar, di warung, sampai di dapur, dipanasi, digoreng untuk tumis, dan itu diteliti semua. Dan ternyata dari penelitian baik di internasional maupun di Indonesia itu dibuktikan bahwa masih 50% vitamin A yang ditambahkan itu masih ada di sana. Nah, untuk mensiasati ini, maka di dalam dosis yang ditambahkan di dalamnya itu ditambah di2 kalikan supaya ketika terpapar panas atau terpapar udara, hilang, tetapi yang sisa itu yang dibutuhkan masih ada di sana. Masih ada yang dibutuhkan. Pak, kalau bisa diperkirakan atau dihitung-hitung dari 1 liter minyak goreng itu kandungan vitamin A-nya ketika sudah difortifikasi itu kira-kira berapa persen? Ada istilahnya itu 45 IU. Itu ya istilah vitamin A itu yang ditambahkan. Nah, kemudian setelah sampai di dapur, sampai di piring, digoreng itu memang sekitar tinggal 30-an. Nah, dan yang memang kebutuhan kita hanya memerlukan sekitar 30-an itu. Nah, ditambahkan itu bisa memberikan tambahan antara 30-60% tambahan. Jadi dari minyak vitamin A yang dititipkan minyak itu, pada anak-anak bisa dapat tambahan antara 30-60% tergantung jumlah minyaknya yang dimakan. Ya. Dan tadi kalau saya sebelumnya mendengar pernyataan dari Prof. Kirman bahwa pada waktu yang lalu sempat diusulkan ke terigu. Tapi karena harganya yang nanti akan mempengaruhi kepada harga jual sehingga cukup banyak penolakan. Saya sekarang ke Pak Faiz. Kalau gitu Pak Faiz, kalau dari sisi ini mungkin sudah disosialisasikan kepada teman-teman produsen minyak ya Pak ya, minyak goreng. Apakah dengan fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng ini akan berpengaruh banyak Pak terhadap ongkos produksi dan nantinya juga terhadap harga jual? Baik, perlu saya jelaskan lebih awal tentang proses daripada
penerapan standar nasional Indonesia untuk minyak goreng sawit yang difortifikasi vitamin A. Jadi proses awalnya itu selalu dilakukan rangkaian rapat teknis yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk produsen minyak goreng sawit. Dalam rangkaian rapat teknis itu intinya mereka sangat mendukung program fortifikasi ini. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah secara sukarela melakukan proses fortifikasi di dalam minyak goreng sawitnya untuk ditambahkan vitamin A. Jadi intinya mereka sangat mendukung, seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Sukirman, bahwa sejak tahun 94 kita juga sudah sukses melakukan fortifikasi garam, kemudian tahun 2002 melalui fortifikasi tepung terigu, dan rencananya di tahun 2013 ini kita akan mewajibkan terhadap fortifikasi vitamin A di dalam minyak goreng sawit. Dan sejauh ini respon dari produsen tidak ada masalah karena... Tapi sebetulnya itu pasti menambah biaya produksi kan? Ya, jadi tambahan produksinya sangat kecil. Perkiraan sementara itu sebetulnya hanya sekitar 30-50 rupiah per kilogram minyak goreng sawitnya. Jadi dari situ kita harapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap harga eceran minyak goreng sawit nantinya. Kalaupun harus naik itu tidak terlalu membebani masyarakat. Karena kan memang target awalnya adalah masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi kalau memang harga jualnya terlalu tinggi juga jadi tidak tepat sasaran gitu Pak. Dan nanti tahun 2013 akan ditetapkan menjadi keluar SNI wajib. Sehingga semua produsen minyak dalam kemasan harus mau tidak mau mengikuti ini ya. Betul. Nah, bagaimana dengan minyak curah, Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa semua standar nasional Indonesia apabila sudah diberlakukan wajib, itu sifatnya diperlakukan sama. Berarti minyak goreng sawit yang curah pun akan diberlakukan wajib. Namun program yang bersamaan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian adalah kita akan mewajibkan pula minyak goreng sawit harus dikemas. Jadi nantinya minyak goreng curah itu juga akan dikemas? Nanti akan dikemas, walaupun itu memerlukan waktu karena nantinya memerlukan mesin kemasan yang tidak sedikit, sehingga itu akan secara gradual akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk Jadi sebetulnya ini cukup memberatkan nggak ya Pak ya buat sektor industri? Mungkin Pak Faiz dan Prof bisa menjawab ini. Dengan adanya tambahan, kemudian nanti minyak curah juga akan dikemas gitu, meskipun mungkin kemasannya kecil, tapi kan tetap membebani biaya produksi mereka, sehingga berpengaruh pada harga jual nantinya, atau gimana? Ya, kita lihat hampir di seluruh dunia, di seluruh negara, itu sudah dikemas. Hanya sedikit sekali negara yang masih menjual minyak gorengnya dalam bentuk curah. Sehingga saya kira sudah saatnya lah Indonesia untuk memperlakukan produk-produk itu dalam bentuk kemasan yang akan lebih aman untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Iya, jadi dan juga untuk masyarakat kecil tidak perlu khawatir karena Kementerian Perindustrian juga akan mengupayakan kemasan-kemasan kecil sesuai kemampuan masyarakat itu. Dengan tentu tetap memenuhi kebutuhan akan vitamin A itu sendiri dan juga gizi di dalamnya. Pak Minarto, saya ingin tanyakan tadi adalah apakah dengan adanya fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng ini cukup untuk mengatasi kekurangan vitamin A yang terjadi selama ini pada anak-anak? Sejauh ini sebelum menjawab itu, apakah saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum ada fortifikasi vitamin A ini? Baik, Mbak Dina, jadi kalau kita berbicara masalah vitamin A itu sebenarnya berawal dari tidak cukupnya asupan, tidak cukupnya konsumsi bahan pangan yang kaya vitamin A pada anak-anak kita maupun seluruh populasi kita. Itu yang mendasari utama. Oleh karena itu pada saat awal dan bahkan saat ini kita masih kerjakan itu untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek kita memberikan suplementasi kapsul vitamin A yang 2 kali setahun. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan sejak 30 tahun yang lalu sebenarnya. Makanya tadi angka-angkanya kita membaik. Iya.
Ini yang pertama. Jadi kita berikan setiap bulan Februari dan Agustus sehingga anak-anak kita sudah mulai sekarang sudah cukup walaupun belum merata. Karena masih tergantung betul dengan kapsul. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kita juga mendorong meningkatkan konsumsi vitamin A yang dari bahan alami. Terutama pangan hewani. Ya itu yang kita dorong. Sayangnya sebenarnya konsumsi pangan hewani kita masih sangat terbatas, masih rendah. Jadi kita itu kalau dalam kelompok umum itu baru kira-kira 60% kebutuhan pangan hewan itu terpenuhi. Sehingga ini kita dorong supaya konsumsi bahan makanan lain yang bervitamin A yang nantinya menjurus ke fortifikasi kita kerjakan. Jadi di samping memberikan penyuluhan terhadap konsumsi pangan hewani yang ternyata juga belum cukup, maka pilihan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan tambahan. Jadi dilakukan paralel begitu Pak ya. Paralel, jadi yang sudah dilakukan selama ini tetap dilakukan, tapi juga dalam asupan makanan sehari-hari karena minyak goreng memang dikonsumsi sehari-hari. Sementara kalau yang vitamin yang diprogramkan pemerintah itu hanya setahun 2 kali dan itu suatu saat mungkin kalau kita sudah cukup fortifikasi sudah cukup baik dan edukasi kita juga cukup baik, konsumsi pangan hewani juga sudah mulai meningkat, barangkali yang kapsul tadi suatu saat bisa kita pertimbangkan karena itu kan dosis tinggi 2 kali setahun yang perlu upaya-upaya yang nggak boleh lengah kan. Jadi setiap bulan Februari kita istilahnya woro-woro ya, ayo anak-anak kita bulan kapsul, kita datang ke posyandu, dan bulan Agustus. Nah itu kita nggak boleh lengah itu. Cuma suatu saat nanti kalau itu sudah dan ada kemungkinan orang tuanya juga belum tentu aware ya Pak ya. Jadi anaknya tidak dibawa ke posyandu, jadi ada yang miss juga pasti. Persis. Itu jadi memang bagaimanapun juga memang masih banyak yang belum terakses. Cakupan kita baru mendekati 70-80% sebenarnya. Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan kapsul. Tapi tadi yang disampaikan Profesor Kirman bahwa kandungan dalam setiap 1 liter itu sampai ke konsumen sekitar 30 IU ya istilahnya. Itu cukup nggak, Pak? Jadi kalau kebutuhan sehari seharusnya sekitar 350. Tetapi kan tidak hanya itu. Jadi anak itu tetap makan seperti biasa kan, ya ada pangan hewaninya berkontribusi sekian persen, makan sayur buah sekian persen lah. Akhirnya kita cukupi dengan menambah dari dalam minyak goreng yang sekitar 30 sampai 40 satu internasional. Jadi kalau itu kita berikan sebenarnya kebutuhan anak dalam 1 hari itu akan terpenuhi. Akan melengkapi begitu. Akan melengkapi kan anak tidak hanya makan dari minyak tapi dari berbagai macam yang alami. Apalagi kalau sembako semakin naik ya Pak ya. Kita udah pelajari sebenarnya, dipelajari. Jadi sulit juga memenuhi semuanya. Iya, kita udah pelajari berapa yang dikonsumsi, berapa kurangnya, lalu berapa yang secara teknologi memungkinkan ditambahkan dalam minyak itu. Jadi sudah dihitung persis dari aspek teknologinya dan kebutuhan dari rakyat Indonesia. Jadi tidak mungkin kita melebihi dan tidak mungkin juga itu karena itu tambahan ya, melengkapi dari apa yang dimakan sehari-hari. Penelitiannya memang sudah dilakukan cukup lama ya Prof ya. Jadi mengenai itu sudah diteliti. Salah satu penelitinya adalah teman saya dari IPB, Dr. Derajat Martianto itu melakukan penelitian di Makassar. Jadi dia membandingkan memperbaiki vitamin A konsumsi melalui pendidikan gizi. Jadi dijelaskan makanlah sayur, makanlah telur, makanlah daging dan segala macam melalui edukasi dengan harapan vitamin asupan kita naik. Lalu dibandingkan dengan pendidikan tetapi dengan fortifikasi, pakailah minyak yang mengandung vitamin A. Hasilnya ternyata yang lewat pendidikan gizi, jadi hanya diedukasi saja ya. Itu hanya menaikkan hanya 10% tambahan dari situ. Tetapi yang fortifikasi itu 40% tambahan. Jadi sehingga kebutuhan yang 100% ini kalau dari makanan hanya 60, 40-nya bisa diperoleh dari fortifikasi. Itulah memang tujuan fortifikasi adalah menambahkan apa yang kurang dari makanan sehari-hari. Pak, kalau berdasarkan penelitian itu sendiri, vitamin A yang sudah difortifikasi ke dalam minyak goreng, kemudian dikemas, kan nanti sampai ke konsumen tentu sudah melalui penyimpanan di supermarket, kena panas, distribusi dan sebagainya. Itu akan bertahan selamanya di dalam kemasan itu atau nantinya akan berkurang? Ini juga sudah diteliti sangat rapi oleh kolega saya Dr. Derajat itu ya. Jadi begitu minyak ditambah vitamin A dari pabrik, begitu keluar dicek kadarnya. Harus mengandung 45
International Unit. Nah, itu kan begitu diangkut ke truk untuk dibagi, itu sudah kena udara dan segala macam. Sudah mulai turun. Terus didistribusi pada pengecer, distributor, pengecer, sampai ke pedagang keliling, sampai ke itu rumah. Sudah termasuk memperhitungkan proses penyimpanan. Ya, jadi ketika ada lama. di rumah, biasanya kan juga dibuka kemasannya, kemudian terpapar udara, itu sudah menentukan. Sudah di warung itu berapa lama disimpan. Ternyata ini yang menguntungkan di kita ini adalah turnover. Jadi minyak ini cepat habis sampai di dapur, dan umumnya rumah tangga miskin ya, itu hampir saben hari beli minyak. Tidak ada yang menyimpan. Jadi tidak akan tersimpan lama di rumah. Ya, tidak terpapar oleh udara banyak. Ya? Jadi karena turnovernya cepat, jadi karena itu pengaruh udara dan sebagainya itu minimum. Itulah di 50% ternyata vitamin A masih ada setelah digoreng 3 kali. Jadi sampai digoreng 3 kali pun masih ada ya. Ada. Ya karena kecenderungannya kita tidak pakai minyak goreng sekali pakai, tapi kemudian dipakai lagi sampai yang ternyata yang normal rata-rata 3 kali. Jangan dipikirkan kalau tukang-tukang goreng di pinggir jalan itu bisa puluhan kali sampai hitam. Itu tidak boleh, itu sudah berbahaya. Tapi yang di rumah tangga juga biasanya tidak sekali pakai terus kemudian buang sih Pak. Masih 3 kali. Masih digunakan rata-rata diukur 3 kali. Nah, 3 kali itu masih tersedia 50. Tapi Prof, sebetulnya kalau misalnya vitamin A itu tidak difortifikasi ke dalam minyak goreng, sebetulnya kandungan minyak goreng ini hanya mengandung lemak atau ada yang lain, Prof? Minyak goreng tidak mengandung vitamin A. Yang aslinya, maksudnya kalau tidak difortifikasi berarti apa kandungan dalam minyak goreng itu? Begini, hanya lemak saja atau ada yang lain? Minyak goreng kita yang sebagian besar dipakai 70% itu dari minyak sawit. Minyak sawit itu mengandung CVO, menambung beta karotin yang sama, ya hampir sama dengan vitamin A. Jadi kalau kita aslinya minyak itu merah, minyak merah itu mengandung vitamin A banyak, tidak usah ditambahkan. Sudah ada ya. Masalahnya, jadi ini yang kita tanya, kenapa ditambah vitamin A, tidak dibiarkan saja yang minyak merah itu. Masalahnya konsumen tidak mau karena minyak merah itu ya membuat warnanya merah dan rasanya gak pahit. Nah, itu terjadi perdebatan antara para pakar, kenapa enggak pakai beta karotin, kenapa vitamin A? Lalu kita jawab, yang menentukan apa yang bisa difortifikasi dan tidak itu adalah produsen yang mempunyai silakan mereka pilih. Dari segi ilmiah, kegunaan beta karotin dan vitamin A ternyata tidak punya beda, sama saja sampai diolahnya, tetapi di dalam makanan berbeda. Ya, maka jawaban kita, yang mau pakai fortifikasi itu serahkan produsen. Ya, baik, kalau begitu nanti saya akan tanya ke Prof. Kirman bagaimana sejauh ini tanggapan dari para produsen dan bagaimana meyakinkan mereka. Kalau tadi Pak Faiz sudah mengatakan bahwa produsen cukup menanggapinya dengan baik dan mereka mendukung, tapi apakah betul begitu gitu ya? Kita akan jawab nanti setelah jeda berikut, dan saudara Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami untuk berinteraksi langsung dengan ketiga narasumber yang ada di sini. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 579-2269 dan 579-7769. Kami akan segera kembali saat lagi. Ikuti dan saksikan kejuaraan tenis meja internasional menyambut 50 tahun TVRI. Rebut total hadiah 80 juta rupiah. Mempertandingkan nomor bergu dan perseorangan, junior hingga veteran. Dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2012. Di Nike Stadium, Kompleks Grand Marina, Semarang. Kejuaraan tenis meja internasional 50 tahun TVRI merupakan ajang bergengsi bagi kita semua. Para atlet tenis meja dimanapun berada, mari ikuti kejuaraan tenis meja internasional 50 tahun TVRI Emas di Semarang, Jawa Tengah. Pendaftaran mulai 15 April sampai dengan 17 Juni 2012.
Kejuaraan tenis meja internasional 50 tahun TVRI bersama untuk sukses menuju sukses bersama. Bang, tunggu bang, tunggu. Mas, geser dong mas. Saya lagi ngerokok, Bu. Ya udah kalau gitu saya masuk deh mas, masa keluar dulu. Mas, tolong dimatiin dong rokoknya mas, ngeganggu banget nih. Kok rokok saya sih yang ganggu? Bu, nih barang-barang ibu tuh kebanyakan ganggu. Enak aja barang-barang saya yang kebanyakan. Saya yang disalahin. Barangnya mah cuma sedikit. Ibu aja udah banyak tuh, penuh. Ini Pak Supir mana sih? Aduh, udah panas kayak gini bukannya jalan juga. Mas, tolong dimatiin dong mas, ngertiin dong. Ini kan angkutan umum. Udah. Semuanya jangan pada ribut. Bapak dan Ibu juga jangan bertengkar. Kita sesama penumpang saling menghormati dan menghargai. Ini mau jalan apa kagak nih? Ya. Saya minta maaf nih. Saya matiin ya rokoknya ya. Ada berapa jenis lebah lokal yang ternyata memiliki potensi. Karena kita tahu perkembangan industri tekstil di Indonesia cukup meningkat. Limbah cair Direct Black 38 sebanyak 100 mili ke dalam Erlenmeyer 250 mili dengan konsentrasi 100 ppm. Pemanfaatannya sendiri membuka lapangan pekerjaan baru dan juga menyelamatkan ekosistem dan juga lingkungan. Sang penemu. Ikuti dan saksikan kejuaraan tenis meja internasional menyambut 50 tahun TVRI. Rebut total hadiah 80 juta rupiah. Mempertandingkan nomor bergu dan perseorangan, junior hingga veteran. Dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2012. Di Night Stadium, Kompleks Grand Marina, Semarang. Kejuaraan tenis meja internasional 50 tahun TVRI merupakan ajang bergengsi bagi kita semua. Para atlet tenis meja dimanapun berada, mari ikuti kejuaraan tenis meja internasional 50 tahun TVRI Emas di Semarang, Jawa Tengah. Pendaftaran mulai 15 April sampai dengan 17 Juni 2012. Kejuaraan tenis meja internasional 50 tahun TVRI bersama untuk sukses menuju sukses bersama. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Rumah Publik dan kita sedang membahas mengenai fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng yang ini sangat penting untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Dan Anda juga bisa berinteraksi dengan kami di nomor telepon 579-2269 dan di 579-7969. Mungkin Anda ingin menanyakan secara langsung kepada 3 orang narasumber kami yang berada di sini. Saya ke Pak Faiz, kalau tadi, ke Prof. Kirman dulu. Kalau tadi Pak Faiz mengatakan bahwa tanggapan dari para produsen sejauh ini sudah cukup mendukung ya, bahkan sudah ada beberapa yang juga secara sukarela mau memfortifikasi vitaminnya ke dalam minyak gorengnya. Nah, tapi kalau dari Prof sendiri sebagai peneliti yang sudah melakukan penelitian ini bertahun-tahun, bagaimana kendala apa ketika meyakinkan para produsen ini bahwa ini nggak masalah loh kalau disisipi dengan vitamin A, secara biaya juga nggak terlalu tinggi. Tanggapan mereka gimana, Prof? Ya. Banyak penolakan nggak? Tapi sebelum dijawab, Prof, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Kita mungkin sapa dulu. Iya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang, TVRI. Iya, selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Saya Samsul Bahri Harahap, Bagan Batu, Provinsi Riau. Baik, Pak Samsul, silakan. Ya, begini ya. Sebetulnya saya dulu sekolah SD, mungkin anak-anak SD sekarang ini pun mengerti itu vitamin-vitamin, buah-buahan apa, biji-bijian apa yang bisa bagus untuk
tutup mata ya, seperti kacang hijau. Itu saya rasa profesor yang 3 ini nggak usah kira-kira memberikan hal-hal seperti itu, karena guru SD pun memberikan itu. Sekarang begini, kita ambil penelitian ini sebentar ya kepada narasumber. Coba dulu ke sekolah-sekolah rakyat itu, sekolah SD. Mereka tuh mempunyai buku ya, gambar ikan bawal, ikan tenggiri, ya, ikan kakap, udak. Tapi tanya mereka, pernahkah mereka makan ini? Ya. Kan begitu. Jadi bisa ini dilaporkan ke pemerintah. Apa sebabnya mereka tidak pernah? Mungkin melihat apanya bentuk ikannya aja enggak. Ini ada tambahan ya, tambahan. Ya. Ini ada beredar, saya baca, gula yang beredar itu gula mentah. Gula rafinasi begitu ya. Yang sifatnya mau diolah kembali lagi. Tapi ini terus dipasarkan. Ya. Ini Baik, satu lagi ya, minyak. Kalau gitu minyak Pak Samsul ya, mungkin satu lagi. Pak Samsul mungkin bisa dipersingkat. Kalau gitu ini. pertanyaannya apa Pak, atau mungkin masukannya apa? Nah, masukannya begini. Mari kita lihat dari bawah. Ini satu lagi tambahan ya. Kalau kita lihat minyak curah itu kemasannya di drum-drum itu berlumpur. Saya kan pengguna, saya kan rumah makan. Nggak layak ini, Profesor. Coba ini ya, kecuali yang kemasan. Ini 70% kita menggunakan ini, minyak curah ini. Saya khawatir ini terbuat dari CPO yang kira dari dapat dari kiranya dari limbah-limbah begitulah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul. Nanti akan kami jawab. Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo. Baik, sebelum kita jawab penelpon berikutnya, kita jawab dulu masukan atau pertanyaan dari Pak Samsul Bahri ini. Yang pertama adalah tidak banyak yang sudah memakan bahan makanan yang seperti ikan dan semua bahan pangan daging ya. Tadi juga kita sudah singgung sebetulnya ya Prof ya. Terus kemudian yang kedua, minyak curah ini kondisinya tidak layak konsumsi karena penempatannya di drum yang berlumpur. Nah itu bagaimana? Ya, monggo silakan Prof. Ya, itu sebenarnya idealnya untuk memperbaiki konsumsi vitamin A itu melalui gizi seimbang. Ya. Gizi seimbang itu 4 prinsipnya. Pertama, makan aneka ragam makanan sesuai kebutuhan. Yeah. Kedua, bersih dan aman. Ketiga, untuk menjaga kegemukan dan penyakit-penyakit tidak menular itu diperlukan setiap orang harus aktif bergerak dan olahraga. Dan ketiga, menjaga berat badan ideal kita. Itu prinsipnya, idealnya. Yeah. Nah, sayangnya masyarakat kita masih banyak yang miskin, kurang lebih 30 jutaan ya, 27-28 itu masih miskin. Arti miskin itu salah satu kendalanya tidak bisa makan mencukupi 4 set 5 sempurna itu. Sekarang tidak pakai lagi 4 set lagi ya. Gizi seimbang yang lengkap. Nah, yang selalu dikorbankan adalah vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini harusnya memang didapat dari makanan seperti ikan. Tapi Bapak tadi bilang anak-anak tidak suka makan ikan. Bukan tidak suka, Pak, itu sebenarnya. Orang tuanya biasanya tidak mampu. Nah, memang dulu ada pendapat, yaitu masih ada itu pendapat anak-anak tidak boleh makan ikan dan segala macam. Itu adalah melalui pendidikan gizi itu bisa tapi kendala orang tidak makan daging itu adalah ekonomi. Sehingga justru itu makanya difortifikasi ya Pak ya, sehingga kalau nggak makan daging misalnya makan tempe digoreng kan dapat juga vitaminnya. Di situ. Baik, untuk membantu itu digantikan fortifikasi. Baik, tapi kita sapa dulu Pak. Ini kita jawab lagi pertanyaan dari Pak Samsul Bahri. Halo, selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang Pak. Halo. Halo. Ya, halo, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana? Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya dari Riau. Ini menurut pendapat saya, fortifikasi bagus. Seperti yang sudah dilakukan dengan garam, dengan tepung. Hanya seperti yang di dalam garam, yang fortifikasi yodium itu kan ada persyaratan 40 ppm.
Karena biasanya produsen dengan adanya fortifikasi ini bisa menjadi promosi untuk menjual produknya. Cuma di pasar itu 40 ppm kadang tidak sampai gitu setelah di rumah tangga. Banyak kita mendapat informasi dari Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan, setelah dicek di pasar ternyata iodium yang ada dalam garam tidak sampai 40 ppm, bahkan hanya sekitar 10 ppm gitu. Padahal promosi di kemasannya itu 40 ppm. Apakah fortifikasi vitamin A dengan minyak goreng ini itu pengawasannya sampai tidak gitu? Ya, baik Pak Dedi. Ternyata di kemasannya sekian, padahal itu tidak gitu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. ya, terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam. Sebelum kita jawab, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dari Pak Agus, Surabaya. Pak Agus, ya. Silakan Pak Agus. Ya. Ini mau saya tanya, ini masalah penambahan vitamin A pada minyak goreng. Ya. Kalau pabrikan itu tidak ada masalah ya. Tadi bisa dicantumkan di dalam kemasannya sudah termasuk ini. Nah ini biar masyarakat tahu ciri-ciri minyak goreng yang sudah disertifikasi dengan vitamin A. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuatan minyak goreng kan semuanya kan dari pabrik, Pak. Ada dari penduduk dan sebagainya. Nah ini saya tanyakan para profesor, gimana caranya memasyarakatkan kepada masyarakat lokal yang sekarang ini membuat bukan pabrikan supaya bisa menyeluruh, bisa memenuhi syarat untuk menambah vitamin. Kan tidak mungkin kalau di pabrik oke lah bisa ditambahkan ini. Kalau di kampung, ini kan nggak bisa merata. Saya kira itu yang penting, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Agus, terima kasih. Berikutnya, setelah Pak Agus, halo, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Pak Toha di Palembang. Pak Toha, silakan Pak Toha. Iya, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ada beberapa pertanyaan buat Bapak-bapak masalah vitamin atau minyak goreng. Ya, sekarang kita orang awam, Pak, ikut aja apa adanya. Yang produknya bagus kita makan. Sekarang ini, Pak, yang harusnya itu Balai POM yang harus bisa berkecimpung di dalam itu. Itu yang saya maksud. Karena masyarakat ini buta, Pak. Yang bagus sekarang sales-sales ke masyarakat, oh minyak goreng ini bagus. Ternyata masyarakat konsumen beli, Pak. Nggak taunya minyaknya kurang bagus. Sekarang di Palembang ini maaf Pak ya, bekas minyak goreng kerupuk itu bisa digunakan dengan minyak, dengan menggoreng penggorengan di kaki lima, Pak. Nah itu yang sangat jelek sekali. Di Palembang ini 100% menggoreng minyak yang bekas kerupuk itu dibeli lagi dengan tempe goreng di kaki lima. Itu yang sangat tidak bagus. Ya. Nah, kalau harusnya Balai POM ini bisa bermasyarakat dengan konsumen ke bawah. Baik, Pak Toha, ada lagi yang disampaikan? Ya, baik, terima kasih Pak Toha. Berikutnya setelah Pak Toha masih ada lagi. Halo, selamat siang. Ya, sepertinya terputus tadi, sebetulnya masih ada lagi setelah Pak Toha, penelpon satu lagi. Kita bahas lagi tadi pertanyaan dari Pak Samsul Bahri yang di Riau itu yang baru terjawab tadi adalah mengenai konsumsi vitamin A yang bagaimana supaya sampai ke masyarakat tidak hanya berdasarkan dari bahan pangan. Tapi yang kedua adalah minyak curah ini yang kondisinya penempatannya dalam drum-drum yang berlumpur. Ya. Mungkin Pak Faiz bisa menanggapi mengenai ini, Pak. Ya, baik. Pertama, itulah yang benar apa yang disampaikan oleh Pak Samsul Bahri, bahwa dari sisi etika memang sepertinya kita menjual produk kepada konsumen, pasti konsumennya itu berharap produk itu baik, aman dikonsumsi, kemudian bermutu. Nah, hal-hal seperti inilah menjadi kewajiban bagi Kementerian Perindustrian yang memang sudah mencanangkan kita akan melakukan
upaya agar supaya minyak goreng sawit ke depan itu akan dikemas secara bertahap, dan ini insya Allah akan diperlakukan mulai tahun 2013-2014, karena bagaimanapun juga kesiapan dari produsen itu menjadi pertimbangan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dibutuhkan tidak kurang dari 2.000 kemasan untuk 47 produsen minyak goreng sawit. Mesin 2.000 unit mesin kemasan untuk ukuran mulai dari 1/4 liter, setengah liter, 1 liter, 2 liter, dan seterusnya. Sehingga hal ini sedang diupayakan oleh Kementerian Perindustrian untuk bagaimana industri kemasan dalam negeri paling tidak ikut memanfaatkan upaya atau program dari Kementerian Perindustrian untuk menyediakan mesin-mesin kemasan. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan apabila diperlukan memang harus diimpor dari negara lain gitu. Tapi apa yang diinginkan oleh Pak Samsul Bahri dari sisi etika perlakuan terhadap produk itu, saya kira kami sependapat bahwa memang sudah saatnya lah kita memberikan produk dengan kemasan yang baik dan jelas dengan harga yang terjangkau, tidak dan menjadi ini sebetulnya lebih sekaligus mahal. menjawab pertanyaan dari ketiga penanya yang lain, Pak. Rata-rata mengkhawatirkan bagaimana pengawasannya. Tadi Pak Faiz juga sempat menyinggung mengenai nanti pada tahun 2013 akan diusahakan SNI-nya untuk minyak goreng berfortifikasi vitamin A ini. Sampai saat ini tahapannya udah sampai di mana, Pak? Ya, jadi memang sebenarnya dari aspek pengawasan banyak sekali kementerian yang terkait. Misalkan untuk pengawasan di pabrik itu biasanya Kementerian Perindustrian. Pengawasan di pasar itu juga dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Balai POM. Namun berdasarkan surat keputusan dari Badan Standarisasi Nasional, nantinya Kementerian Teknis yang mengeluarkan SNI wajib untuk produk tertentu itu diharapkan dia melakukan pengawasan mulai dari pabrik sampai ke pasar. Maksudnya agar supaya ada kejelasan dalam sistem pengawasan terhadap produk itu. Dan sebelum itu berjalan nanti di tahun 2013, jauh ini pengawasannya dilakukan oleh siapa, Pak? Ya, tadi Pak Toha menanyakan mengenai bagaimana peran Balai POM dalam pengawasan itu, apakah hanya dilakukan oleh Balai POM saja? Jadi memang pengawasan dilakukan oleh Balai POM dan Badan POM untuk pengawasan terhadap keamanan produk dari produk apapun yang terkait dengan makanan dan minuman gitu. Jadi namun nanti ke depan biasanya kami akan melakukan koordinasi juga dengan kementerian terkait lainnya untuk melakukan pengawasan yang lebih baik. Ya, termasuk juga nanti pengawasan terhadap minyak curah ya, Pak ya? Termasuk dengan... Kalau dalam minyak kemasan kan pasti sudah harus mengikuti standar ya, sudah aman gitu. Kalau tidak mereka juga akan dicabut mungkin izin usaha. Tapi kalau yang minyak curah gimana tuh, Pak, pengawasan? Ya, jadi memang itu tadi minyak curah pasti banyak pihak yang akan terkait karena itu akan dilakukan sampai ke apakah akan pelosok. secara berkala diambil sampelnya yang mungkin yang berada di pasaran itu sudah dilakukan? Ya, jadi sistem pengawasan yang dilakukan itu memang terutama pengawasan itu selalu dilakukan terutama untuk SNI, produk yang SNI-nya wajib. Jadi itu setiap tahun akan dilakukan proses pengambilan sampel secara acak baik itu di pabrik maupun di pasar, kemudian dilakukan uji laboratorium, dan apabila terjadi penyimpangan terhadap parameter yang sudah ditetapkan dalam standar, itu biasanya akan dilakukan teguran dan pembinaan kepada produsen yang bersangkutan. Baik, kalau gitu saya sekarang ke Pak Minarto dulu, Prof. Sebelumnya saya mungkin mau tanya adalah begini, Prof. Pak, kalau memang tadi seperti disampaikan juga kita sebagai konsumen ini biasanya nurut aja. Kalau katanya produsen ini bagus ya kita beli, kita ikuti. Tapi kan jaminannya juga kita tidak tahu sebetulnya ternyata di belakang hari produk tersebut kurang bagus gitu. Nah, dengan adanya fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng ini, dan kalau nanti memang kemudian pemerintah akan menggantikan kapsul vitamin A ini, menghentikan program tersebut, ini apakah nanti bagaimana, apakah sejalan dengan program pemerintah sendiri di dalam program-program MDGs-nya? Jadi memang
kita sudah merancang strategi jangka panjang sebenarnya. Suatu saat nanti memang sampai konsumsi baik, fortifikasi jalan itu mungkin kapsul akan kita teruskan. Sampai nanti kita ada studi betul yang oke, kita sudah aman, konsumsi baik, intiknya cukup, barangkali kita akan pertimbangkan bahwa kapsul ini bisa kita lepas dari program karena memang ini dosis tinggi dan memang harusnya memang jangka pendek. Itu isunya. Kalau saya lihat tadi memang tadi disampaikan Pak Samsul Bahri bahwa memang konsumsi pangan hewani kita itu sekarang sekitar 75% dari itu udah banyak peningkatan dari sebelumnya sebenarnya. Jadi edukasi di masyarakat itu walaupun belum sampai kepada yang terbaik karena seiring dengan peningkatan pendapatan dan segala macam itu udah mulai baik. Cuma nanti kita lihat bahwa kita harus berdasarkan data betul bahwa kapan kita bisa mengurangi mengurangi kapsul dan kita ganti dengan program-program yang rutin. Karena kalau kita lihat bahwa efektivitas dari program kapsul ini juga cukup diakui di dunia internasional ya Pak ya. Setelah 30 tahun kita sudah menggunakan, bahkan diikuti oleh negara lain kalau saya tidak salah. Jadi saya kira penelitian kapsul yang terbesar dan terawal itu di Indonesia, yang membuktikan bahwa dengan menggunakan kapsul vitamin A itu bisa menurunkan kematian bayi waktu itu dengan hampir sepertiga. Dan sangat fantastis sebenarnya. Nah, dasar itu pula maka akhirnya vitamin A kapsul ini tercatat sebagai salah satu intervensi yang terbukti cost efektif dalam beberapa jurnal ilmiah di dunia dan diikuti oleh negara lain. Dan di-endorse oleh WHO segala macam bahwa ini termasuk yang cost efektif. Jadi tapi kan lagi-lagi ini kan jangka pendek ya. Nanti suatu saat kalau kita sudah tata rapi, konsumsi meningkat, fortifikasi jalan tentu akan kita pertimbangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi katakan bagaimana dengan MDG. Sangat erat, Mbak, karena memang yang masuk dalam, kalau saya menggunakan indikator kesehatan dalam MDG kan ada indikator 1, gizi kurang. Dan memang karena anak gizi kurang itu ada dua cara. Cara pertama karena dia sakit, mudah sakit, terus dia infeksi, dia gizi kurang. Nah, di sini sebenarnya peranan vitamin A sangat penting. Kita buktikan betul anak-anak yang cakupan yang konsumsinya baik. Jadi memang sejalan ya Pak ya sebetulnya. Baik, kalau gitu saya kembali ke Prof. Kirman. Prof, ini sedikit saja saya tanya lagi tadi tanggapan dari para produsen selama ini setelah diyakinkan oleh Prof ini seperti apa? Karena kan kuncinya terakhir di produsen. Kalau produsennya nggak mau ya, kita juga tetap aja tidak akan mengkonsumsi minyak goreng berfortifikasi vitamin. Awalnya para industriawan itu produsen segan. Karena memang fortifikasi yang wajib seperti ini sebenarnya tidak menguntungkan produsen. Buat mereka itu tambahan kerja gitu. Mereka belum menyadari manfaatnya bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Nah, karena itu pemerintah dan kami dari asosiasi profesi selalu mengadvokasi. Profitnya ada, yaitu profitnya membantu rakyat miskin untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi karena itu dua perusahaan yang sudah sukarela itu mendapat plakat ucapan terima kasih dari almarhum Menteri Kesehatan tahun lalu. Jadi memang dihargai. Karena itu kita harapkan industri lain juga mengikuti ini. Karena memang lihat profit nggak ada, karena tidak ada untungnya buat mereka. Ya, jadi gitu. Baik sekali lagi terakhir mungkin dari Pak Kirman lagi terakhir target atau apa yang nantinya akan dikejar dalam waktu dekat ini, Pak? Dalam waktu dekat adalah membantu pemerintah. Kami itu kan bukan pemerintah ya, membantu pemerintah terutama perindustrian menyiapkan pelaksanaan SNI wajib tahun 2013 dengan memberikan penyuluhan seperti ini, pendidikan gizi pada publik dan pada industri, dan juga ikut melatih tenaga-tenaga mereka untuk bisa melaksanakan fortifikasi dengan baik. Terima kasih Prof. Kirman. Mudah-mudahan usaha ini kita doakan bersama agar cepat terrealisasi. Terima kasih Prof. Kirman, Pak Faiz dan juga Pak Minarto atas bincang-bincang pagi ini. Saya ingin tambahkan, baik, singkat saja mungkin Pak Faiz. Bahwa produsen akan memperoleh manfaat dengan meningkatnya nilai citra tambah, merek dari produknya apabila dia menambahkan fortifikasi. Betul. Ya, terima kasih sekali perbincangan kali ini sangat informatif, menambah informasi buat kita apa saja pentingnya vitamin A itu, dan ternyata untuk memenuhi kebutuhan vitamin A tidak hanya dari bahan pangan tapi juga bisa diselipkan ke dalam minyak goreng, dan ini adalah inovasi yang tentunya harus kita hargai bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, dan juga terima kasih kepada Anda yang sudah selama 1 jam bersama kami di Dialog Rumah Publik kali ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Selamat siang dan sampai jumpa.